Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita sudah di pertemuan yang ke-23. Artinya kita sudah berada di ujung pembahasan nahwu kita. Dan kita saat ini mempelajari bagian akhir isim-isim yang mansub, dalam hal ini tamyiz dan munada. Yang ke-8 dari isim-isim yang mansub adalah tamyiz. Tamyiz adalah isim yang menjelaskan kata lain yang masih samar. Menjelaskan kata lain yang masih samar. Nah, artinya kita perlu memahami konteks kalimat tersebut. Artinya kita perlu tahu kosakatanya. Jadi kita tahu mana yang samar, mana yang menjelaskan. Nah, jadi kita dapat membedakan, oh inilah tamyiznya, oh ini bukan tamyiz. Itu dengan pengetahuan kosakata. Bayangkan misal kita mengucapkan kalimat ishtaraitu mitron. Aku membeli sebanyak 1 meter. 1 meter. Membeli sebanyak 1 meter. Iya, 1 meter apa tapi ya kan ada banyak hal. Ya. Kedengaran terasa aneh kalau hanya seperti itu. Maka perlu diperjelas 1 meter itu pembelian apa. Disitulah peranan tamyiz. Contoh, ishtaraitu mitron kumasyan. Nah, ini tamyiz. Ya, saya membeli 1 meter kumasyan, kain. Kumasyan adalah tamyiz. Insyaallah mudah sekali, ya kan? Tetapi kita perlu paham arti dari tiap katanya. Fiilnya ini apa artinya, isimnya ini apa artinya. Itulah yang kita perlukan. Kalau kita punya modal yang cukup, insya Allah menerapkan ilmu nahwu ini bukan yang terlalu sulit, biidnillah. Ada ketentuan tamyiz yang perlu kita ketahui. Pertama, dia tentunya mansub. Yang kedua, dia menjelaskan kata sebelumnya yang masih samar. Lalu biasanya terletak setelah satuan, ukuran, timbangan, jumlah, begitupun jarak, ya. Ini biasa terletak sesudah hal-hal ini, itu adalah tamyiz. Tapi tamyiz tidak selalu terletak setelah hal-hal ini. Ya, ada kalanya yang lain, dan itu dirincikan dalam buku nahwu tingkat lanjutan. Contoh yang pertama, ishtaraitu tonnan hadidan. Nah, di sini penyebutan timbangan ya. Saya membeli 1 ton. Nah, 1 ton adalah timbangan. Maka yang terletak sesudahnya adalah tamyiznya. Kalau cuma sampai 1 ton saja lalu stop, kan belum jelas 1 ton apa ini? 1 ton beras, 1 ton gandum, 1 ton besi, 1 ton banyak sekali. Maka yang terletak setelahnya itulah disebut dengan tamyiz. Hadidan, 1 ton itu adalah besi. Nah. Contoh yang berikutnya, bi'tu mitraini hariron. Nah, ini berarti dia tentang ukuran ya, ukuran panjang. Saya menjual mitraini 2 meter hariron. Nah, sutra. Jadi jelas 2 meter apa, ya kan? Maka hariron adalah tamyiz. Berikutnya, contoh lain dalam bentuk yang berbeda, ya. Tobal makanu, tempat itu segar. Apanya yang segar? Ya kan? Belum jelas. Hawaan, udaranya. Maka hawaan adalah tamyiz. Nah, lagi-lagi kan kita perlu tahu arti tiap katanya. Kalau kita tidak paham ya kita bingung ini apa, ini apa. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain, fadol qalbu sururon, hati meluap. Meluap apa? Sururon, dengan surur, kebahagiaan. Maka dalam 2 contoh yang kita lihat, hawaan dan sururon adalah tamyiz, begitu.
Alhamdulillah selesai dari tamyiz. Sekarang kita masuk pembahasan munada. Munada ini sama sederhananya ya dengan tamyiz, cuman tamyiz kita memang harus jeli. Ya, tamyiz itu menjelaskan yang masih samar. Jadi kita harus paham artinya. Nah, kalau munada ini kelihatan dia. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida, huruf panggilan. Munada ini bagian penting ya dalam tata bahasa Arab, cukup sering kita ucapkan ataupun kita baca karena digunakan untuk memanggil atau menyapa. Tidak semua munada mansub ya. Berikut kita bahas rinciannya. Tamyiz pun tidak seluruhnya 100% mansub, tetapi ya kebanyakannya mansub. Hanya bagian kecil saja yang tidak mansub. Nah, itu pendetailan itu kita bahas di nahwu tingkat lanjutan. Ya, yang sifatnya pendalaman. Ini materi dasar sudah memadai sekali sebagai modal kita. Kalau munada ini, nah memang dia yang mansub dan tidak mansub itu memang beraneka ragam sekali. Makanya kita perlu bahas ini lebih lanjut di sini. Hukum munada dia mansub ya. Dia mansub apabila pertama jika dia mudhof. Nah, mudhof. Contoh ya nabiyallah, nabiyya. Nah, mansub. Ya, kenapa? Karena dia mudhof. Ya. Kata nabiyya mudhof, sedangkan lafaz Allah adalah mudhof ilaih. Nah, isim nabiyya mansub karena dia munada, terletak setelah huruf panggilan seperti itu. Ya nabiyallah. Nah, yang semisal dengan ini ya rasulah, ya rasulallah. Nah, begitu. Ini yang pertama. Munada mansub jika dia mudhof. Kemudian yang kedua jika dia syabih bil mudhof, menyerupai mudhof. Contoh ya dha'ian kitabuhu, hai orang yang kehilangan buku. Dha'ian kitabuhu ini mirip mudhof ya. Mirip mudhof. Dha'ian ada keterangan tambahan kitabuhu. Jadi menyerupai mudhof. Kenapa? Sebab dha'ian itu orang yang kehilangan ditambah kitabuhu buku, ini mirip dengan mudhof karena keduanya saling berhubungan. Ya, ada dua isim yang saling berhubungan, tetapi hubungannya ini bukan hubungan mudhof ilaih. Nah, dha'ian kitabuhu. Ini adalah bentuk dari syabih bil mudhof yang mirip dengan mudhof. Ya. Mudhof ilaih kita akan lebih detail lagi mengetahuinya, karakternya, ketentuannya di pembahasan majrurat, isim-isim yang majrur. Sekarang kita belum sampai sana. Tapi kalau menyerupai mudhof, ya seperti ini bentuknya dha'ian kitabuhu, ini contohnya. Dua yang berhubungan. Dan ini insya Allah tidak membingungkan ya, apabila kita lebih sering berinteraksi dengan tulisan-tulisan Arab, kitab-kitab Arab, kemudian sering mendengar ucapan Arab. Nah, lambat laun ini bukan hal yang membingungkan. Kalau bingung tidak masalah. Yang penting dikunci saja poinnya. Kalau munada berbentuk yang mirip dengan mudhof, maka dia mansub, itu saja. Ya dha'ian. Kenapa mansub? Ya, karena dia mirip mudhof. Ya dha'ian kitabu. Seperti itu poinnya. Selanjutnya, yang ketiga, ketika dia nakirah ghairu maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah maksudnya isim nakirah dan tidak ditujukan kepada orang tertentu. Tapi siapa saja yang punya sifat tersebut. Ya secara umum saja kita panggil. Ya, isimnya nakirah tidak tertentu dan tidak ditujukan kepada orang tertentu. Ya, lafadznya isim nakirah kemudian tidak ditujukan kepada orang tertentu. Kita lihat contoh. Ya ba'ian dinahu. Nah ini. Ini kan dia nakirah dan tidak dimaksudkan orang tertentu. Ya ba'ian dinahu, wahai orang yang ba'ian dinahu, menjual agamanya. Nah, menjual agamanya, orang yang menjual agamanya. Bi'aradin minad dunya, demi keuntungan dunia, antal khasir, sesungguhnya engkau adalah orang yang merugi. Nah, ba'ian dinahu ini
dia nakirah dan ghairu maqsudah, sehingga dia masuknya mansub, ya, munada yang mansub. Ba'ian dinahu bi aradin minad dunya antal khasir. Ba'ian di sini ghair maqsudah. Selanjutnya adalah ketika dia mabni dengan tanda rafa. Kalau tadi munadanya mansub, kalau ini mabni dengan tanda rafa. Ya, yang pertama ketika dia alam mufrad. Maksudnya nama yang terdiri dari satu kata dan ditujukan kepada seseorang secara khusus, ya. Sebagai contoh, ya Aliyu. Nah, Aliyu. Tidak ya Aliyun, bukan ya Aliyan. Tetapi dia mabni. Mabni artinya tanpa tanwin, ya. Mabni maksudnya tanpa tanwin dengan tanda rofa'nya, dengan tanda rofa. Nah, Ali ini kan isim mufrad, ya. Dan isim mufrad ini kalau dia rofa adalah dhammah, makanya jadi ya Aliyu, begitu. Ya Muhammadu. Nah, jadinya begitu. Jadi dia munadanya mabni dengan tanda rofa. Kalau dia berbentuk nama yang tunggal, begitu. Ini nama khusus, ya, Muhammad dan Ali. Tidak ada keterangan tambahan apa-apa lagi. Jadi mabni dengan tanda rofa sebagai munada dia. Kemudian yang berikutnya nakirah maksudah. Nah, nakirah tapi maksudah. Apa artinya? Yaitu isim nakirah, dia lafadznya kita lihat nakirah tetapi maksudah, yaitu ditujukan kepada individu yang tertentu di hadapan si pembicara. Nah, dipahami, ya? Nakirah lafadznya maksudah, yakni tertuju, mengarah kepada individu yang sudah tertentu. Contoh, ya rojulu, wahai lelaki, ya, wahai lelaki. Nah, lelaki yang ada di depannya, ya rojulu. Lafadznya nakirah tetapi maksudah, ya, terarah kepada person khusus, seperti itu. Kalau kita dalam bahasa Indonesia ada om, ya. Om itu kan lafadz umum, ya. Bisa siapa saja. Ada om yang keluarga kita, ada om maksudnya memanggil orang yang lebih tua, ya. Kalau kita memanggil orang yang lebih tua, om maksudnya ya nakiroh dia tetapi mengarah. Ya rojulu, wahai lelaki. Selanjutnya adalah ya waladu, wahai anak. Ya, ada sedikit typo, mohon maaf. Ya waladu, wahai anak. Ya, maksudnya anak yang tertentu, walaupun secara lafadz dia nakiroh. Nah, ini juga sama, dia dibuat mabni dengan tanda rofa'nya. Seperti itu. Ketika ditujukan secara spesifik, jadilah dia diberi tanda tersebut. Kesimpulannya, untuk hukum munada ditentukan, ya, berdasarkan jenisnya. Kalau berupa mudhof, menyerupai mudhof, atau nakirah yang tidak spesifik mengarah khusus, maka mansub. Sedangkan jika berupa alam mufrad atau nakirah yang dimaksudkan secara khusus, ya, maka berarti mabni dengan tanda rofa. Alhamdulillah, selesai dari pembahasan tamyiz dan munada. Semoga Allah menolong kita untuk memahami ilmu nahwu, shorof, bahasa Arab secara umum, dan juga menjaga semangat kita untuk terus istiqomah di atas tiap bagian kebaikan dalam agama kita, termasuk menuntut ilmu. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.